Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas C angkatan 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini kami akan mempresentasikan chapter 13, yaitu mengenai distribusi produk. Jadi pada bab 13 ini membahas tentang mendistribusikan suatu produk. Oke, yang pertama, bagan alir. Bagan alir terdiri dari keputusan distribusi. Keputusan distribusi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tingkat sejauh mana suatu produk didistribusikan ke gerai-gerai dan jenis gerai yang dipilih. Yang kedua, biaya pengiriman produk disampaikan ke pelanggan. Untuk tingkat sejauh mana suatu produk didistribusikan ke gerai-gerai dan jenis gerai yang dipilih dibagi menjadi pendapatan perusahaan. Sedangkan biaya pengiriman produk sampai ke pelanggan dibagi menjadi beban perusahaan. Untuk pendapatan perusahaan dan beban perusahaan menjadi satu, yaitu laba dan nilai perusahaan. Itu ada saluran distribusi. Pada saluran distribusi ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada saluran langsung. Saluran langsung ini dimaksud dengan situasi di mana produsen suatu produk melakukan transaksi secara langsung dengan pelanggan. Nah, di sini terdapat keuntungan yang pertama, yaitu produsen mengendalikan penuh harga produk. Jadi di sini tidak akan ada kenaikan harga atau markup akibat marketing intermediaries. Dan yang kedua, mudah mendapatkan umpan balik langsung mengenai produk-produknya. Nah, kemudian saluran distribusi yang kedua ada saluran satu tingkat atau one level channel. Jadi di sini terdapat satu perantara pemasaran di antara produsen dan konsumen. Nah, perantara ini yaitu peritel. Nah, pada peritel dibagi menjadi dua, ada pedagang dan juga agen. Nah, pedagang di sini menjadi perantara pemasaran yang menjadi pemilik produk. Produk dibeli dengan harga grosir, kemudian dijual kepada konsumen. Sedangkan agen itu perantara pemasaran tanpa menjadi pemilik produk tersebut. Dan saluran distribusi yang ketiga, yang terakhir, yaitu saluran 2 tingkat atau two level channel. Di sini terdapat 2 perantara pemasaran antar produsen dan konsumen. Jadi perantaranya ini ada distributor dan juga peritel. Nah, produsen mengirimkan atau menjual produk kepada distributor yang kemudian menyalurkan produk tersebut kepada peritel untuk dijual ke konsumen. Nah, agen menerima pesanan produk dari peritel dan kemudian agen menghubungi produsen untuk mengirimkan produk kepada peritel untuk dijual ke konsumen. Nah, lanjut ke faktor-faktor penentu saluran distribusi yang optimal. Jadi faktor-faktor penentunya yaitu ada 3. Yang pertama, kemudahan transportasi. Yang kedua, tingkat standarisasi. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada teknologi internet. Memilih cakupan pasar atau spesialisasi pasar. Metode ini digunakan untuk mempermudah menemukan outlet barang yang dibutuhkan. Dalam metode ini terbagi menjadi 3 proses distribusi, yaitu pertama, distribusi intensif. Pembeli lebih mudah menemukan outlet karena tersebar luas di mana-mana dan tidak membutuhkan tempat yang khusus. Yang kedua, distribusi selektif. Proses distribusi ini, barang atau produk menggunakan proses seleksi tertentu. Yang ketiga, distribusi eksklusif. Barang atau produk yang didistribusikan hanyalah barang-barang tertentu atau limited edition. Cara alternatif untuk menyakup pasar yaitu melakukan 3 cara distribusi. Yang pertama, distribusi secara intensif, yaitu distribusi ke seluruh atau semua gerai-gerai yang memungkinkan. Contoh produk yang didistribusikan yaitu produk-produk rokok dan juga produk-produk minuman ringan. Yang kedua adalah distribusi secara selektif. Distribusi selektif ini yaitu distribusi ke gerai-gerai tertentu, misalnya produk dari Lis Claiborne untuk jenis pakaian kelas atas. Yang ketiga yaitu distribusi secara eksklusif, yaitu distribusi hanya untuk barang-barang yang bersifat eksklusif, misalnya yaitu sepatu asli dari merek Nike. Kemudian kekurangan maupun kelebihan dari masing-masing distribusi.
Yang pertama, kerugian dari distribusi intensif, yaitu jika kemungkinan produk terjual kecil, maka banyak gerai yang akan tidak menjual barang tersebut. Kemudian keuntungannya yaitu kemudahan akses bagi para pelanggan. Kemudian kedua, distribusi selektif, yaitu kerugiannya produk tidak dapat diakses semudah model dari distribusi intensif. Kemudian yang kelebihannya yaitu berfokus pada gerai-gerai yang memiliki banyak permintaan dan karyawan yang memiliki keahlian menjual produk tersebut. Kemudian ketiga yaitu kerugian dari distribusi eksklusif. Kerugiannya akses atas pelanggan produk menjadi terbatas. Kemudian keuntungannya produk dianggap prestisius. Produsen dapat memastikan gerai-gerainya mampu melayani produk dengan baik. Kemudian transportasi apa saja yang digunakan untuk distribusi produk, yaitu truk, kemudian kereta api, kapal terbang, kapal laut, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah mempercepat proses distribusi, yang dimana proses ini terbagi menjadi 3 cara, yaitu memperlancar saluran-saluran distribusi, yang kedua internet untuk distribusi, dan yang ketiga adalah memadukan proses produksi dengan proses distribusi. Yang pertama, memperlancar saluran-saluran distribusi. Proses distribusi sebelum direkonstruksi, tahapan-tahapannya adalah pusat distribusi, kemudian berlanjut ke gudang-gudang wilayah, kemudian ke belakang. Ini diubah menjadi proses distribusi sesudah direkonstruksi, yakni tahapannya adalah pusat distribusi langsung ke belakang. Gudang wilayah digunakan agar dapat mempercepat proses distribusi. Yang kedua adalah internet untuk distribusi, yang dimana di masa saat ini jaringan internet sangatlah dibutuhkan dan diperlukan untuk segala hal termasuk pada proses distribusi. Dan yang ketiga adalah memadukan proses produksi dengan proses distribusi, di mana proses distribusi dipercepat dengan meningkatkan interaksinya dengan proses produksi, membentuk sinergi manajemen produksi dengan distribusi yang sangat mempengaruhi kecepatan produksi, harus diimbangi dengan kecepatan distribusi untuk mengurangi penumpukan produk juga sebaliknya. Yaitu yang selanjutnya, latar belakang peritel atau pengecer. Yang pertama diawali dengan jumlah gerai, yang kedua langsung lanjut ke mutu pelayanan, dan yang ketiga adalah keragaman produk yang ditawarkan, dan yang terakhir adalah toko dan bukan toko yang merupakan proses persaingan sempurna. Latar belakang distributor. Peran distributor bagi paritel yaitu pergudangan, promosi, pemanjangan atau display, kredit, informasi. Peran distributor bagi produsen. Pergudangan, keahlian menjual, pengiriman ke paritel, penanggungan risiko, dan informasi. Integrasi saluran vertikal oleh produsen. Produsen memutuskan untuk mengintegrasi operasi vertikal dengan membuat toko-toko retail sendiri atau factory outlet dari produk fashion. Yang kedua, integrasi saluran vertikal oleh peritel. Pertama, peritel juga memutuskan untuk mengintegrasi operasi vertikal dengan memproduksi barang sendiri. Yang kedua, pengalaman menjual, informasi biaya produksi dan keinginan laba lebih besar. Yang ketiga, biasa terjadi pada produk yang mudah ditiru, mudah proses produksinya, tidak investasi biaya tinggi.